Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan waktu dan di video hari ini, saya akan coba menjelaskan mengenai teori model angka ideal pada riset pemasaran. Model sikap angka ideal pada prinsipnya sama dengan seperti kita menggunakan model sikap Fishburne, yaitu sama-sama kita akan membandingkan harapan konsumen saat membeli produk dengan kenyataan kinerja produk tersebut. Model angka ideal ini nantinya akan memberikan informasi mengenai sikap konsumen terhadap merek suatu produk dan sekaligus memberikan informasi mengenai merek produk yang ideal yang dirasakan konsumen serta apa yang diinginkan atau yang sedang diminati konsumen pada saat ini. Pada prinsipnya, metode model angka ideal ini nanti konsumen akan membandingkan harapan saat membeli produk dengan kenyataan produk tersebut. Komponen pada model angka ideal ini itu ada 3. Yang pertama nantinya kita akan menghitung atau mengolah data dari indikator atau komponen tingkat kepentingan, ideal, kemudian belief. Nah, di sini ada perbedaan antara metode Fishburne dengan angka ideal. Di mana di Fishburne ini, kita melakukan perhitungannya itu dengan perkalian dalam proses pengolahan data. Sedangkan pada angka ideal, itu dilakukan melalui proses pengurangan dan perkalian. Kemudian nanti pada metode angka ideal, jika hasil yang didapat semakin kecil, maka hal itu akan semakin baik karena produk yang dinilai sudah mendekati dengan harapan konsumen. Begitupun sebaliknya, makin besar nilai yang didapat, maka produk dinilai tidak memenuhi konsumen. Saat kita mengolah data atau melakukan market research menggunakan metode Fishburne, hasil rata-rata atau hasil skala yang paling besar itu angka yang paling baik atau penilaian yang paling baik untuk masing-masing indikator. Sedangkan saat kita menggunakan metode angka ideal pada market research, semakin kecil angka atau skala yang kita hitung itu akan semakin baik. Kalau semakin besar itu angkanya tidak memenuhi apa yang diharapkan konsumen. Jadi kebalikan dari Fishburne untuk angka ideal ini. Kemudian di sini urutan pengerjaan dalam menggunakan metode angka ideal. Yang pertama kita menentukan silent belief, kemudian kita membuat pertanyaan tentunya dalam bentuk kuesioner untuk mengukur tingkat kepentingan. Kemudian kita membuat pertanyaan untuk mengukur ideal, membuat pertanyaan mengenai untuk mengukur komponen belief, kemudian kita mengukur atau menghitung nilai skala sikap konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian nanti kita bisa memaparkan hasil penelitian atau hasil analisis riset pemasaran yang sudah kita lakukan. Dalam mengukur tingkat kepentingan, baik itu komponen belief, evaluasi, kemudian tingkat kepentingan dan ideal dalam kuesioner yang kita ajukan kepada konsumen, itu tidak disebutkan atau tidak dicantumkan merek tertentu atau merek dagangnya. Namun produk secara generik yang kita sebutkan atau yang kita cantumkan di dalam kuesioner. Dalam hal ini tidak mungkin semua konsumen akan menjawab sangat setuju atau memberikan penilaian terbaik untuk semua indikator. Hal ini karena seorang konsumen yang rasional tentu akan mengerti bahwa tidak mungkin ada suatu produk yang luar biasa atau yang begitu sempurnanya penilaian yang memberikan harga yang sangat murah sekali pada umumnya. Konsumen akan mengutamakan indikator-indikator yang dianggap kurang sempurna atau kurang ideal dibandingkan dengan indikator lainnya. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita analisis sama-sama, yaitu kita menyebarkan kuesioner, kita akan melakukan market research ke 8 konsumen yang dijadikan sampel dalam penelitian kita, yaitu kita akan meneliti sebuah merek sabun cuci, merek Eka, dan merek Aneka. Di sini ada indikator penilaian, yaitu adalah daya cuci, harum, dan harga. Di mana daya cuci di sini maksudnya adalah untuk
dalam menghilangkan kotoran dan noda, kemudian harumnya itu yang diberikan pakaian saat setelah dicuci, kemudian harganya itu apakah sesuai dengan kualitas, kemudian harganya itu dibandingkan dengan merek lain atau merek pesaing. Nah, langkah pertama seperti biasa kita menginput hasil rekapan jawaban dari alternatif jawaban di dalam kuesioner yang kita ajukan kepada responden atau kepada konsumen. Di sini sudah ada data-data mengenai penilaian produk EKA dan produk aneka. Kita menghitung nilai rata-ratanya. Di dalam Excel kita menghitung nilai rata-rata masih menggunakan rumus fungsi average. Kita tinggal menuliskan pada rumus formula barnya, rumus average untuk menghitung rata-rata rumus fungsi sama dengan average. Kita tinggal mengklik sel yang pertama sampai sel yang terakhir, kemudian di enter, nanti akan muncul hasil dari nilai rata-ratanya. Kemudian setelah kita menghitung nilai rata-rata, kita menghitung nilai sikapnya. Untuk menghitung nilai sikapnya, di sini berbeda saat kita menggunakan metode Fishbone. Di dalam metode Fishbone ini kita menjumlahkan, kemudian hasil perkalian dari setiap komponen itu dari masing-masing indikator dikalikan kemudian ditambahkan. Itu di dalam metode Fishbone. Tetapi dalam metode angka ideal, market research-nya itu dalam menentukan nilai sikap. Di dalam formula bar, kita menuliskan rumus fungsinya sama dengan ABS, kemudian komponen di dalam menghitung nilai sikap pada model angka ideal itu ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pertambahan. Ada ditambah, jadi sama dengan untuk daya cuci dikalikan dengan daya cuci pada komponen tingkat kepentingan, kita kalikan dengan hasil pengurangan daya cuci pada komponen ideal dikurangi dengan daya cuci pada komponen belief. Saya ulangi, dalam menghitung nilai sikap pada metode angka ideal, kita menuliskan rumus fungsinya sama dengan ABS, kemudian daya cuci pada komponen tingkat kepentingan dikalikan dengan hasil pengurangan antara daya cuci pada komponen ideal dengan daya cuci pada komponen belief. Kemudian ditambahkan komponen atau indikator harum pada komponen tingkat kepentingan dikalikan hasil pengurangan indikator harum pada komponen ideal dikurangi harum pada komponen belief. Ditambah harga pada komponen tingkat kepentingan dikalikan dengan harga pengurangan harga pada komponen ideal dan harga pada komponen belief. Ini adalah rumus fungsi yang kita tuliskan pada formula bar. Kemudian kita bisa meng-enter, nanti akan muncul secara otomatis. Untuk sel-sel berikutnya itu kita tidak perlu menuliskan rumus fungsi yang sama dalam menghitung sel berikutnya, tetapi kita tinggal menggunakan metode tarik garis. Nanti akan muncul secara otomatis nilai dari perhitungan masing-masing sikap dari ke-8 sampel yang kita jadikan konsumen yang kita jadikan sampel pada penelitian riset pemasaran metode angka ideal ini, tanpa kita harus menuliskan rumus fungsi yang sama dari masing-masing sel. Nah, di sini untuk menghitung nilai sikapnya. Untuk produk EKA dan produk aneka kita melakukan perhitungan yang sama. Kita hitung nilai rata-rata dan kita hitung nilai sikapnya. Intinya adalah pada model angka ideal ini tingkat kepentingan dari masing-masing indikator itu dikurangi hasil pengurangan komponen ideal dan belief dari masing-masing indikator. Daya cuci pada komponen tingkat kepentingan dikalikan pengurangan dari daya cuci pada komponen ideal dan daya cuci pada komponen belief. Kemudian indikator harum pada tingkat kepentingan dikalikan dengan hasil pengurangan indikator harum pada komponen ideal dan indikator harum pada komponen belief.
Kemudian indikator harga pada komponen tingkat kepentingan dikalikan hasil pengurangan indikator harga pada komponen ideal dan indikator harga pada komponen belief. Untuk masing-masing produk pun rumusnya masih sama, kita tuliskan di formula bar. Kemudian untuk menghitung sel berikutnya kita tinggal menggunakan metode tarik garis tanpa harus kita menuliskan rumus fungsi yang sama. Setelah kita melakukan perhitungan nilai rata-rata dan nilai sikapnya, di sini kita lakukan analisis tingkat kepentingan. Kita bisa memaparkan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kita buat tabel skalanya, di mana di sini dari masing-masing indikator atau atribut yang kita gunakan, dari daya cuci, harum, dan harga, kita urutkan. Kita boleh mengurutkan dari nilai yang terbesar atau nilai yang terkecil. Kemudian kita paparkan hasil analisisnya, kita bisa cantumkan informasi apa yang kita peroleh dari market research yang kita lakukan menggunakan metode model angka ideal, atau kita bisa memberikan solusi bagaimana agar masing-masing produk ini bisa menguasai pasar dan mampu bersaing. Di sini contohnya bahwa terlihat konsumen yang sangat mengutamakan kemampuan mencuci pakaian dalam pembelian sebuah sabun cuci. Kemudian keharuman sebuah sabun cuci juga dianggap penting, sedangkan harga menempati nilai kepentingan terkecil menurut penilaian produk EKA. Kita bisa kasih solusi bagi perusahaan. Masukan ini bisa ditindaklanjuti dengan meningkatkan kemampuan mencuci, menghilangkan noda, kotoran, kemudian memberikan diferensiasi serta positioning yang tepat ke konsumen. Jika sudah dipersepsi dengan baik oleh konsumen, bisa memberikan harga premium pada produk tersebut. Ini untuk analisis pada tingkat kepentingan, komponen tingkat kepentingan. Kemudian kita analisis dari komponen analisis ideal, kita buat tabel skalanya dari masing-masing atribut pada komponen ideal, kemudian kita bisa paparkan hasil analisisnya. Pada hasil analisis komponen ideal, kita bisa berikan informasi apa yang kita peroleh saat kita sudah melakukan analisis. Kita juga bisa memberikan solusi bagaimana kedua produk ini mampu bersaing. Bahwa di sini contohnya terlihat konsumen tetap mengharapkan daya cuci sebuah sabun cuci itu dianggap penting, adalah benar-benar bagus, yaitu karena skala daya cucinya itu mencapai 6,38 untuk produk EKA dari skala maksimal 7 misalkan. Sedangkan di sini harga sabun cuci ini justru diharapkan tidak mahal dan harapan tersebut ternyata lebih tinggi daripada harapan konsumen akan sabun cuci yang harum. Ini contoh hasil penelitian dalam komponen analisis ideal. Kemudian yang terakhir adalah analisis belief. Analisis pada komponen belief, kita masih buat tabel skalanya untuk masing-masing indikator daya cuci, harga, dan harum. Setelah kita membuat tabel skalanya, kita paparkan hasil analisisnya. Kita bisa berikan informasi apa yang kita peroleh. Kita juga bisa memberikan solusi bagaimana kedua produk ini atau produk yang kita lakukan market research ini bisa bersaing. Dari tabel di atas terlihat bahwa konsumen menganggap bahwa kinerja sabun cuci Aneka ini lebih baik dibanding sabun cuci merek EKA. Demikian pula sabun cuci Aneka dianggap lebih harum dibandingkan sabun cuci EKA. Hanya harga sabun cuci Aneka masih kalah atau dianggap lebih mahal dibandingkan merek EKA di persepsi konsumen. Setelah kita melakukan analisis dari ketiga komponen pada model angka ideal, kita lakukan analisis sikap konsumennya atau kesimpulan dari analisis model angka ideal yang kita lakukan. Bagaimana nih sikap konsumen saat kita melakukan model riset pemasaran menggunakan model angka ideal dari produk EKA dan produk Aneka.
Dari perhitungan secara keseluruhan, untuk merek produk Eka adalah 21, sedangkan untuk merek aneka, angka itu adalah 26,5. Dengan demikian, secara keseluruhan konsumen lebih menyukai sabun cuci Eka dibandingkan dengan sabun cuci aneka. Semakin kecil hasilnya, maka akan semakin mendekati harapan ideal konsumen. Dengan demikian, analisis di atas kita bisa berikan solusi bagaimana manajer pemasaran aneka ini mungkin bisa melakukan kegiatan sales promotion dengan menurunkan harga jual sabun aneka sehingga konsumen akan mengubah persepsi mereka tentang indikator harga dari produk aneka. Sebaliknya, misalkan manajer pemasaran dari produk Eka bisa mencoba meningkatkan mutu produk sabun Eka atau meluncurkan fighting brand, yaitu merek lain untuk berkompetisi dengan sabun aneka. Nah, ini untuk pembahasan model angka ideal. Sekian penjelasan mengenai metode angka ideal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya sangat berharap saran komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.